Bima Sakti tak jamin pemain keturunan otomatis ikut Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti memastikan seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 berlangsung sportif dan adil. Pelatih asal Balikpapan itu menyebut semua orang punya peluang yang sama, baik lokal maupun pemain diaspora punya peluang yang sama terpilih maupun dicoret. Timnas U17 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan nasional dan seleksi untuk mendapatkan skuad terbaik. Ada 3-4 pemain dengan 6 diantaranya berasal dari luar Indonesia. Uniknya, Bima Sakti menyatakan tidak akan menjamin pemain keturunan bakal otomatis masuk timnya. Dia menyebut mereka tetap harus bersaing dengan semua pemain dalam tim. Liga 1 Indonesia jadi yang termahal di ASEAN. Liga 1 Indonesia disebut sebagai kompetisi sepak bola termahal di kawasan ASEAN alias Asia Tenggara. Usut punya usut, hal itu benar adanya. Bahkan klaim sepihak yang tak punya validitas, hal ini dibuktikan lewat data dari Transfermarkt, platform sepak bola yang mengkhususkan pada statistik, transfer, kontrak, nilai jual pemain, klub hingga kompetisi sepak bola hampir seluruh dunia. Kompetisi Liga 1 Indonesia sejauh ini memiliki nilai pasar 75,99 juta euro atau sekitar 1,26 triliun rupiah. Hal itu berdasarkan nilai jual 18 klub Liga 1 saat ini. Jumlah total itu mengungguli Thai League One yang merupakan kompetisi kasta tertinggi Liga Thailand, di mana nilai pasarnya mencapai 73 juta euro atau sekitar 1,21 triliun. Sementara itu di urutan ketiga ada Liga Super Malaysia yang ditaksir memiliki nilai jual 53,74 juta euro atau setara 898 miliar. Klub Zlatan Ibrahimovic tawar Saini Patinama 2,2 miliar. Media Swedia Fotbollskanalen mengabarkan bahwa Hammarby IF terbaik dengan bek Viking FK sekaligus timnas Indonesia Saini Patinama. Hammarby dikabarkan telah memberikan tawaran sebesar 1,6 juta krona Swedia atau setara dengan 2,2 miliar untuk mendatangkan Saini Patinama, namun ditolak Viking FK. Hammarby belum menyerah memburu Saini Patinama. Klub asal Swedia yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic itu berniat untuk meningkatkan proposalnya. Ibrahimovic menjadi bagian dari pemilik Hammarby pada 2019, tim dengan label langganan turnamen antar klub Eropa seperti Liga Eropa dan Conference League. Saini Patinama sebenarnya tertarik bergabung dengan Hammarby. Pemain berusia 24 tahun itu merasa dihargai dan tidak menutup kemungkinan untuk hijrah ke Swedia. Marcelino Ferdinand berpeluang tampil lawan klub Liga Belanda. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk daftar pemain yang diboyong KMSK Dense untuk mengikuti pemusatan latihan di Belanda. Nantinya KMSK akan menghadapi klub Liga Belanda. KMSK Dense bakal berada di negeri kincir angin selama 10 hari. Kegiatan pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk memasuki musim 2023-2024. KMSK Dense akan melakoni 2 pertandingan uji coba di Belanda. Mereka akan menghadapi FC Groningen dan FC Emmen. Laga itu wajib dimaksimalkan Marcelino Ferdinand. Groningen dan Emmen dikenal sebagai klub yang gemar mendatangkan pemain muda berbakat. Pramusim 2023-2024 menjadi tur perdana Marcelino Ferdinand bersama KMSK Dense. Pengalaman ini bakal sangat berharga buat pemain berusia 18 tahun itu. Streamer Windah Basudara galang dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega. YouTuber dan online streamer Windah Basudara akan menggelar penggalangan dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega. Acara penggalangan dana itu akan dilakukan melalui platform Popcat. Acara penggalangan dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega dilakukan pada Selasa 11 Juli 2023. Windah Basudara berharap acara penggalangan dana ini bisa sekaligus mengerek ranking Indonesia pada platform Popcat. Selain penggalangan dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega, Windah Basudara juga melakukan hal serupa untuk 3 event lainnya. Sebut saja untuk korban banjir lahar dingin Lumajang, penyakit ganas bayi kuli bangunan, dan pejuang cilik HIV. Kapten Lecia Kedai sudah tiba di Indonesia. Calon pemain asing keempat Persija Jakarta telah tiba untuk BRI Liga 1 2023-2024. Dia adalah gelandang asal Polandia, Maciej Gajos. Maciej Gajos sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa 11 Juli 2023. Foto-foto kedatangan pemain berusia 32 tahun itu menyebar di media sosial. Sebelumnya, Maciej Gajos bermain untuk Lecia Kedai pada 2019-2023. Pesepak bola berpostur 174 cm itu mencatatkan 135 penampilan dengan 18 gol dan 8 assist. Pada musim lalu di seluruh kejuaraan, Maciej Gajos bertanding 35 kali dengan perolehan 5 gol, nihil assist, plus 7 kartu kuning. Maciej Gajos bakal menjadi personil asing Persija di musim ini setelah Matsumura, Marko Simic, dan Ondrej Kujela. Persebaya tunggu sanksi tegas PSSI untuk wasit Thorik Alkatiri. Persebaya Surabaya masih menunggu keputusan PSSI soal sanksi kepada keputusan konferensi wasit. Seperti diketahui, Persebaya sempat dirugikan saat menjamu Barito Putra. Duel pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024 itu berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 8 Juli 2023. Thorik Alkatiri yang menjadi pengadil dalam laga itu mendapat sorotan dari publik. Penyebabnya wasit berlisensi FIFA itu dianggap membuat keputusan kontroversial. Satu momen
momen krusial menjadi sorotan, yakni saat pemain belakang Barito Putra Bagas Kava menarik kaos pemain asing Persebaya, Sang Uyang, hingga terjatuh di dalam kotak penalti. Tariq Al-Qadiri memilih tidak memberikan hadiah penalti meski insiden itu terjadi di depan matanya. Dia juga tidak menganggap tindakan Bagas Kava itu sebagai pelanggaran. Sontak saja para pemain Persebaya melancarkan protes. Mundur dari Arema, Seiya Da Costa pilih berkarir di Jepang. Arema FC kembali melepas pemain lokalnya setelah meminjamkan Tito Hamzah, Kevin Armedia, dan Rendra Teddy ke klub Liga 2. Ada satu pemain lagi yang dilepas, yakni Seiya Da Costa Lai. Pemain keturunan Jepang, Portugis, dan Indonesia itu memilih mundur dari Arema karena alasan pribadi. Gelandang 21 tahun ini dikabarkan harus kembali tinggal dengan keluarga besarnya di Jepang. Perlu diketahui, meski punya paspor Indonesia, Seiya lebih lama tinggal di negeri Sakura. Dia mengaku akan melanjutkan karir sepak bolanya di sana. Di Arema, Seiya jarang dapat kesempatan bermain. Mereka dikontrak tahun 2021, dia baru tampil dalam 2 pertandingan di Liga 1, itu pun sebagai pengganti. Lini pertahanan dihantam pada cedera. Persis pastikan tak rekrut pemain baru. Pada cedera yang menghantam Persis Solo pada awal BRI Liga 1 2023-2024 tak akan diatasi dengan mendatangkan pemain baru. Padahal sektor pertahanan mengalami problem berupa krisis pemain. Yang terbaru, Persis Solo kehilangan bek tengah asal Brazil, Jamerson da Silva, selama kurang lebih sebulan karena cedera. Jamie mengalami robekan otot paha kanan saat laga melawan PSS Sleman. Sebelumnya Laskar Sambernyawa sudah terlebih dahulu kehilangan Gavin Kwan Atsit. Pemain berusia 27 tahun itu harus absen 4 bulan karena cedera pada laga pertama BRI Liga 1 2023-2024. Saat ini sektor pertahanan tim asal Kota Bengawan tersebut tengah mengalami guncangan. Apalagi dalam 2 laga pertamanya, Persis Solo sudah kebobolan 5 gol dan itu adalah jumlah kemasukan tertinggi di BRI Liga 1. Persis Solo akan memaksimalkan potensi semua pemain yang ada. Apalagi komposisi skuad Laskar Sambernyawa musim ini punya jumlah pemain yang melimpah. Persib pulangkan Tirone Del Pino ke negaranya. Gelandang asing Persib Bandung, Tirone Del Pino Ramos akhirnya dipulangkan ke negaranya Spanyol untuk menjalani pemulihan cedera. Pemain bernomor punggung 10 di Persib itu mengalami cedera tendon Achilles saat melakoni laga perdana bersama Persib di BRI Liga 1 2023-2024 melawan Madura United di Stadion GBLA Bandung. Akibat cedera yang dialaminya, Tirone harus absen membela Maung Bandung hingga akhirnya pulang ke Spanyol untuk menjalani pemulihan. Luis Mia mengaku belum tahu persis berapa lama Tirone harus absen memperkuat Maung Bandung. Ia pun memastikan Tirone akan tetap menjadi bagian dari Persib.